Oke, ini kalau nggak salah ada beberapa pertanyaan tentang ini, gitu kan ya. Saya ambil yang secret aja, karena kalau kalian lihat nanti di sini basic operation-nya ada 2. Oke, jadi ini tugas yang nomornya acak ya, jadi saya nggak tahu ini nomor berapa. Kalau kalian lihat algoritmanya, mudah-mudahan kalian sudah baca gitu ya, yang udah ngerjain latihan. Ini algoritmanya itu mencari apa? Jadi find min max gitu sebenarnya. Kan biasanya kan kalau yang kemarin-kemarin kan find max aja gitu. Ini dia sekali jalan tuh sekali loop, itu dia bisa mendapatkan nilai minimum dan nilai maksimum dari array A gitu. Ini kan array A nih ya. Ini array A gitu ya. Biasanya kan kita dapetnya satu-satu gitu. Tapi for-nya sekali aja gitu. Jadi saya nggak 2 kali kan sebenarnya biasanya kan find min, saya ngeloop dulu sekali, terus find max, saya ngeloop lagi gitu. Nah kalau ini sekali jalan. Nah kalau kalian perhatikan ini dia ada 2 nih. Biasanya kan if-nya cuma 1. Pertama kali saya setel dulu bahwa nilai minimum sama nilai maksimumnya itu diisi dengan nilai elemen array yang paling pertama gitu. Nah, ini mulainya dari 0 ya. Biasanya kalau algoritma kita kan bicara dari 1, tapi ini dari 0. Oke, jadi lihat algoritmanya ya. Jadi nggak selalu dari 1, nggak selalu dari 0. Dilihat algoritmanya. Kalau itu lihat array-nya, itu start-nya dari 0 sampai n-1. Oke, jadi pertama kali nilai minimum sama maksimum itu disetel sebagai nilai pertama dari array-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada array, isinya 5, 3, 7, 12 gitu ya, maka pertama kali si min sama max-nya itu disetelnya ditaruh isinya ya 5 dulu semuanya gitu. Anggap aja ini angka yang terbesar sekaligus dia angka yang terkecil. Nah, kemudian dia looping mulai dari i-nya sama dengan 1, artinya dia mulai dari elemen yang kedua karena dia startnya dari 0 ya. Kemudian dicek gitu, apakah nilai minimum itu masih lebih kecil dari elemen kedua. Kalau misalnya udah enggak, berarti diganti gitu. Berarti kan si 5-nya kan karena itu 3, berarti ini diganti jadi 3 gitu. Maksimumnya dicek apakah dia masih lebih besar daripada 3. Oh, ternyata masih lebih besar, jadi saya nggak apa-apain gitu. Gitu, terus sampai akhirnya harusnya nanti ini berubah jadi 7, kemudian berubah jadi 12, sementara si 3-nya udah nggak berubah lagi karena tidak pernah menemukan yang lebih kecil. Nah, jadi apa? In the end of the day gitu ya, saya akan punya max file dan min file gitu, di mana minnya isinya 3 dan maxnya isinya 12. Oke, cepat saja soal algoritma. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Nah, ini masalahnya untuk menjawab yang A gitu. Yang A itu adalah syarat pertama tadi yang saya tulis tadi setelah kalian dikasih algoritma, yaitu memahami algoritma itu ngapain gitu. Sebagai modal untuk bisa menjawab yang nomor B gitu kan ya. Jadi kalau ditanya ngapain ya berarti itu algoritma tersebut mencari nilai minimum sekaligus nilai maksimum dari array A gitu ya. Dari elemen-elemen yang terdapat atau yang disimpan di dalam array A gitu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah jadi basic operation-nya apa? Nah, kalau find max kan basic operation-nya kan perbandingan kan? Yang ini kan? Ya, yang ini nih. Ini nih. Yang ini. Nah, tapi sekarang kan ada nyari minimum juga. Berarti kan ini loh basic operation-nya jadi 2 gitu. Ya, jadi basic operation-nya tuh bisa AI kurang dari min file atau AI lebih dari max file gitu. Terus yang mana dong, Bu? Nah, itu bebas gitu, yang mana aja. Kalian bisa bilang bahwa basic operation-nya adalah operasi perbandingan yang ada di dalam loop gitu. Udah gitu aja juga sebenarnya cukup sih jawabannya. Karena kan operasi perbandingannya kan cuma itu doang yang di dalam loop ya. Gitu. Jadi satu aja. Nah, terus pertanyaannya, yang ketiga adalah setelah kita tahu basic operation-nya, ini step by step-nya sama persis seperti yang tadi kan ya. Kita hitung berapa kali sih basic operation-nya dieksekusi gitu di di algoritma yang bersangkutan. Oke. Nggak susah gitu. Kenapa? Karena ini kan pakai for ya, kelihatan gitu loh kalau pakai for. Nah, karena kalian sudah belajar summation formula, maka saya akan tunjukkan dengan summation formula gitu. Oke, atau saya tunjukkan yang biasa dulu. Gitu. Kalau pakai cara biasa, kalian cari tahu dulu per ini. Misalnya, kan I-nya mulainya dari 1 tuh ya.
Jadi iterasi pertama yaitu iterasi ketika I-nya sama dengan 1. Gitu. Ketika I-nya sama dengan 1, maka basic operation-nya berapa kali dikerjakan? Sebenarnya kan 2 kali kan, ini 1, 2 gitu. Jadi harusnya dia itu sebenarnya 2 kali gitu. Tapi tadi kan kita sudah sepakati bahwa mau 2 mau 1 itu nantinya sama aja hasilnya ya. Kalian boleh ngetes lah yang 2 ya. Saya sekarang ajarinnya yang 1 aja. Jadi kita bilang bahwa oh, pada saat iterasi pertama itu dia 1 kali. Udah kan? Nanti dia kan looping lagi tuh. Pada saat iterasi kedua, yaitu pada saat I-nya sama dengan 2, berapa kali basic operation dilakukan? Kan 1 kali juga kan? Ya. Per iterasi, makanya kalau ditanya per iterasi, itu basic operation-nya dalam kasus ini hanya mengerjakan 1 kali saja. Kan ngeceknya 1 kali aja gitu. Ya, per iterasi. Dan ini dikerjakan terus sampai selesai kan, sampai I-nya sama dengan, nah kalau for ini gampang karena bener-bener tersurat gitu loh, tinggal ditulis ulang. Kalau while harus hati-hati. Karena beda kalau kurang dari dengan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan kan beda-beda tuh. Kalau for tuh gampang, jadi tinggal benar-benar tersurat di situ. Sampai I-nya sama dengan N-1 kan. Ketika I-nya sama dengan N-1 itu pasti ya 1 kali juga gitu. Nah, kemudian yang ditanya oleh yang C ini adalah berapa totalnya untuk semua iterasi gitu kan ya. Maka ya kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu kan ya. 1 tambah 1 tambah 1-nya itu berapa kali? Ini mulai dari 1 sampai N-1 kan? Gitu ya. Saya bisa langsung bilang bahwa itu adalah N-1 kali gitu. Kalau kalian masih bingung kenapa kok N-1 kali, itu sebenarnya ada rumus. Tapi bisa juga kalau kalian nggak mau ngafalin rumus, ya kalian masukkan aja angka. Misalnya N-nya mau berapa? Anggap aja N-nya berapa ya? N-nya 5 aja misalnya ya. N-nya kita ambil 5 aja biar nggak usah banyak-banyak gitu. N-nya kita ambil aja misalnya 5. Nah, berarti kan saya, si 1 ini kan, saya tulis gimana? Berarti kan cuma I sama dengan 1, 1 kali. I sama dengan 2, I sama dengan 3, I sama dengan 4, 1 kali, 1 kali, 1 kali. Gitu kan ya? Kenapa I-nya berhenti di 4? Karena katanya I-nya disuruh berhenti ketika N-1 kan? Ya. Karena N-nya tadi kita ambil contohnya 5, berarti kan N-1-nya kan 4 kan ya? Ya udah, berarti loop kita tuh hanya berjalan segini. Nah ini kan gampang kan, tinggal dihitung aja coba berapa kali itu satunya. Kan berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini kan berarti ini 4 kali gitu kalau dijumlahkan. Nah 4 itu apa? Kalau dibandingkan dengan N. 4 itu kan berarti N-1 gitu ya. Jadi makanya segini ini N-1 kali gitu ya. Oke, jadi kalau ditanya how many times basic operation executed, maka kita jawab N-1 times gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini pakai cara yang lama gitu, pakai cara yang kita nggak usah ngafalin rumus, nggak usah apa-apa gitu. Kita tracing aja. Nah, tapi kan kalian sebenarnya kemarin sudah diajarin formula kan ya, summation formula atau formula penjumlahan. Nah, kalau kayak begini, itu sebenarnya kalian bisa tulis lebih sederhana dengan menggunakan notasi matematika gitu. Jadi nggak usah tidak perlu butuh space banyak seperti ini gitu ya. Gimana caranya? Ya, kan penjumlahan ya. Kalau kalian tahu kan ya, harusnya udah belajar kan di matbis ya. Maksudnya notasi itu tuh adalah notasi penjumlahan kan ya. Jadi kalau saya bilang 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu saya bisa. Atau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu saya bisa nulis seperti itu. Mulainya dari mana? Ini kan udah ditulis ya. Mulainya dari 1 gitu ya, sampai N-1. Kemudian yang diisi di sini apa? Yang diisi di tengah-tengah itu adalah jumlah per iterasi. Gitu. Tadi jumlah per iterasinya berapa? 1 kan? Gitu loh. Jadi nulisnya begitu gitu. Untuk mengganti ini yang banyak ini, itu saya cukup menulis seperti itu gitu. Jadi sigma mulai dari 1 sampai N-1, kemudian per iterasinya 1 kali. Nulisnya gitu. Oke, makanya kenapa kalian diminta kemarin yang tadi lah ya kuisnya itu jumlah per iterasinya berapa sih gitu. Saya minggu lalu ya, saya lupa ya, gitu ya. Nah, ini sama dengan ya tadi N-1 tadi gitu. Nah,
Kalau kalian sudah lihat summation formula, itu ada yang S1 kan ya, ada S1, ada S2. Nah, yang S1 itu bentuknya seperti ini gitu. Nah, itu ada rumusnya kan ya. Rumusnya itu adalah, jadi kalau kalian tidak mau ngitung kayak gini, rumusnya itu adalah batas akhirnya dikurangi batas awalnya, kemudian ditambah 1. Tambah 1 itu untuk semua kondisi tambah 1 aja gitu. Batas akhirnya yang mana? Batas akhirnya kan yang ini kan ya, yang batas atasnya. Sampai berapa sih gitu? Si loop-nya tuh sampai berapa sih? Nah itu N minus 1 gitu ya batas akhirnya. Kemudian dikurangi batas awalnya. Batas awalnya mana? Ini kan 1 ya. Berarti minus 1. Kemudian ditambah 1 gitu. Ini kan habis ini ya. Jadi sama dengan N minus 1. Gitu ya. Jadi saya bisa bilang bahwa jadi yang C ini itu saya bisa jawabannya begini. Sama dengan yang ini ada hitungannya N-1 kali. Oke, nah jumlah basic operation di semua di semua iterasi itu kan kita sebut sebagai CM gitu sebenarnya yang kemarin-kemarin. Oke, sampai sini Mas ada yang perlu diperjelas lagi? Berarti ini mahasiswanya 42. Nggak ada ya berarti ya? Udah cukup jelas ya mudah-mudahan. Oke, jadi kalau mau mengingat rumusnya yang ini. Kalau kalian tidak mau mengingat rumus atau tiba-tiba lupa gitu ya, kalau lagi ujian itu kan kadang-kadang yang tadi ingat kok tiba-tiba jadi lupa gitu. Nah, kalian sebenarnya bisa pakai cara yang ini gitu, yang lebih lama gitu ya. Ya. Jadi agak lama tapi dapat kok gitu ya. Oke. Itu yang C ya. Nah, kemudian yang D, ya udah kalau saya udah dapat CM-nya itu sama dengan N-1, terus ditanya efisiensi kelas tadi gimana? Efisiensi kelas itu adalah CN yang kita ambil yang order of growth-nya paling tinggi gitu. Yang order of growth-nya paling tinggi mana? N atau 1? N kan? Ya, jadi makanya ya kelas efisiensinya itu adalah N gitu ya. Ini ada 3 pertanyaan kalau saya tidak salah ingat. Coba saya cek dulu. Tapi semuanya sih, mungkin saya harus menjelaskan yang itu ya, yang misteri ya. Tapi yang misteri itu saya sudah ada, inilah saya tunjukkan ya. Ini saya sudah ada rekamannya rasanya, jadi kalian bisa lihat rekaman yang lainnya. Yang itu ya, yang di playlist itu ya, karena ini ada yang nanya. Ada yang nanya, kenapa sih kok basic operation-nya perkalian sih, bukan assignment gitu. Kan ini basic operation-nya ini mah udah nggak ada pilihan lain ya, ini di dalam loop-nya cuma ini aja gitu, cuma satu baris itu. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat satu baris itu tuh sebenarnya kan nggak satu baris itu ya. Statement itu sebenarnya banyak. Sebenarnya statementnya gini, ada I kali I, gitu kan ya. Kemudian hasil dari I kali I-nya itu dijumlahkan. Misalnya I kali I-nya saya sebut aja apa ya, A aja ya misalnya. Jadi ada I kali I sebenarnya kan ya. Kemudian hasilnya itu dijumlahkan dengan S. S-nya gitu kan ya. Ya saya taruh di B lah misalnya gitu. Jadi step-nya kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah si B-nya ini saya masukkan ke S gitu. Jadi sebenarnya walaupun dia kelihatannya satu statement, itu sebenarnya dia ada 3. Kelihatannya satu operasi, tapi sebenarnya dia ada 3 operasi. Pertama adalah operasi perkalian, kedua adalah operasi penjumlahan, yang ketiga adalah operasi assignment. Ya, di satu baris itu. Nah, terus pertanyaannya mana basic operation-nya gitu. Kalau kalian lihat, algoritma misteri ini kan sebenarnya dia summation of square natural number gitu ya. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini mulainya berarti 1 ya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai n kuadrat kan gitu ya. Artinya summation dari penjumlahan dari bilangan-bilangan natural yang sudah dikuadratkan gitu. Bilangan asli yang sudah dikuadratkan. Kan gitu ya kalau ditanya algoritma ini ngapain sih gitu. Nah, berarti kan di situ sebenarnya operasi yang pentingnya tuh ada summation, ada penjumlahan, terus ada perkalian karena kan dikuadratin kan gitu kan.
Nah, gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya ada jadi ada penjumlahan, ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Karena kan kuadrat itu kan perkalian, 1 kali 1, 2 kali 2 gitu ya. Nah, itu memang kalian harus milih gitu. Kalian pilih yang mana? Mau yang perkalian atau penjumlahan gitu. Nah, biasanya yang dipilih adalah apa? Yang lebih kompleks gitu. Karena gini, kan syarat pemilihan basic operation apa? Yang pertama adalah dia yang penting kan ya. Jadi ketika kalian sudah mengerti algoritmanya ngapain, kalian pasti harusnya tahu. Berarti yang penting itu apa gitu? Perbandingankah, perkaliankah, atau apa gitu. Nah, kalian tuh udah dapet nih. Oh, saya udah ngerti nih algoritmanya. Oh, berarti yang penting ini kalau nggak plus kali gitu kan ya. Nah, terus kalian lihat, oh kalau gitu yang kedua adalah kita lihat yang paling time consuming kan. Nah, dua-duanya kan sama time consuming-nya, orang sama-sama di dalam loop kok penjumlahan sekali ini dilakukan. Perkalian juga sekali di dalam loop. Artinya time consuming-nya sama gitu, setara. Nah, kalau dua-duanya udah ya berarti paling tinggal dilihat dari sisi hardware gitu, dari sisi komputer, dari sisi mesin yang menjalankan algoritma ini gitu. Kalau menurut mesin, menurut komputer, perkalian itu lebih kompleks daripada penjumlahan. Kenapa? Kenapa ya? Karena perkalian itu adalah kumpulan dari penjumlahan sebenarnya kan ya. Jadi kalau 5 kali 5 itu kan sebenarnya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, ya 5-nya dijumlahkan sebanyak 5 kali kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, karena dia lebih kompleks dari apa, dianggap perkalian itu dianggap lebih kompleks dari penjumlahan, jadi biasanya kalau ditanya basic operation ya itu kita jawabnya multiplication kalau dalam kasus ini gitu ya. Jadi bukan summation. Oke? Okay? Walaupun sebenarnya ya gitulah ya. Sebenarnya kalau kita pilih penjumlahan sih sebenarnya sama aja nanti hasilnya. Tapi kalau memang benar-benar eksplisit seperti ini ditanya apa basic operation-nya, itu jawaban yang lebih tepat adalah multiplication. Gitu ya. Oke. Okay. Tadi saya cerita apa ya? Oh, itu aja sih jadi bedanya. Nah, sementara bagaimana caranya basic operation-nya dieksekusi ada berapa, kemudian efisiensi kelasnya itu sama persis dengan yang ini gitu tadi ya. Jadi saya tidak akan jelaskan lagi karena kan tadi juga toh tidak ada pertanyaan gitu. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Fajar tadi ya yang sebelumnya bahwa yang namanya basic operation itu tidak selalu perbandingan. Karena di sini malah milihnya perkalian atau penjumlahan ya. Jadi sama sekali tidak ada perbandingan. Walaupun sebenarnya kan ini nih ada ya perbandingan tuh for itu kan sebenarnya dia ngebandingin apakah i-nya masih di antara 1 sampai n. Tapi itu cuma counter aja gitu ya. Jadi kalau hanya counter aja itu tidak dianggap sebagai operasi yang penting. Oke. Okay? Itu dulu ya. Sebenarnya ada satu lagi yang enigma itu, tapi saya tidak akan kasih dulu karena itu loop-nya 2 kali. Nanti kita belajar di yang satunya lagi aja lah ya. Baru saya kalau mau balik lagi ke sana juga boleh.